Umat Islam itu sekian tahun itu, atau sekian puluh tahun, bahkan 100 tahunan itu sebenarnya mengalami pengeroposan di dalam. Nah, berarti visi kita harus bagaimana nih? Dan apa arus utama yang akan membawa angin perubahan, dan peran apa yang bisa kita ambil di arus utama itu? Kaum muslimah harus mengerti itu. Tanpa itu ya akan jadi rutinitas saja. Contohnya tadi kata hijrah. Saya mah dari dulu concern dengan istilah hijrah itu. Di dunia yang terbuka, medsos, akhirnya ini didengar, akhirnya bingung, confused. Bukan kemudian saya keluar dari pembiayaan riba, untuk kemudian setelah itu, ya sudah, saya dimanya di masjid aja, yang penting zikir gitu. Anda tidak ke mahjar kalau kayak gitu. Anda hanya lari dari masalah Anda. Itu maksud saya begitu gitu loh. Rasulullah SAW itu menyiapkan Madinah itu 2 tahun sebelum hijrah. Karena tahu Mekah itu sebagai wadah beliau sebelumnya, masalahnya apa. Dan beliau ingin keluar dari masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di ruang podcast Saf Muslimah. Kali ini edisi spesial banget. Hari ini adalah hari yang panjang untuk Saf Muslimah, karena hari ini dari pagi kita tadi sudah mengadakan One Day with Saf Muslimah di Balai Asri Pusdai, dan bersambung lagi tadi kita selesai sore, dan sampai ini malam ini ada kesempatan baik kita untuk menggali lagi ilmu dari para guru-guru kita yang tadi pagi juga sudah mengisi. Teman-teman mungkin semua tadi lihat, kalau yang tadi hadir pasti akan tahu siapa bintang tamu spesial kita hari ini. Saya nggak sendiri, saya di sini sudah ditemani oleh guru-guru yang tadi juga mengisi di acara One Day with Saf Muslimah tadi. Di sebelah kiri saya dulu ya, ada Umi Yusdiana. Assalamualaikum Umi. Sudah tadi istirahatnya udah enak ya Umi ya? Seharian ini, Masya Allah. Diganggu lagi nih sama Saf Muslimah. Masih pada kangen tadi Gen Z sama Gen Y nih untuk ketemu Umi. Masya Allah. Ini sama diganggu kok. Iya, Alhamdulillah. Ada Umi Yus. Tadi juga mungkin viewers SM, podcast SM juga mungkin udah tahu ya Umi ya, bahwa Umi sebagai pembina juga dengan seabrek kegiatannya, salah satunya sebagai pembina Saf Muslimah. Nanti akan kita gali lagi ya teman-teman. Dan di samping kita juga sudah ada gurunda kita yang tadi mengisi di acara One Day with Saf Muslimah, Ustadz Asep Sobari. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Teh Nanet. Alhamdulillah. Ustadz, alhamdulillah bisa bergabung. Ini kesempatan yang agak rare, bukan stick ya ya. Ini rare, langka sekali, karena kita memang udah pengen sih sebenarnya Ustadz Asep bisa mengisi, dan ternyata alhamdulillah Umi dengan Forkamusnya bisa menginisiasi biar SM juga kebagian ini cerita tentang dapat kisah-kisah dari Ustadz ya, Umi ya gitu. Jazakumullah khairan untuk Ustadz dan untuk Umi. Forkamus ini teman-teman, ini Umi juga sebagai pembina Forkamus, ini kita juga udah berapa kali nih ya, udah berapa kali kolaps ya Umi ya. Kita waktu itu event di Jakarta, terus sekarang Umi juga tadi membawa rombongan timnya ke Bandung, Masya Allah Umi ya. Forkamus itu, mau cerita sedikit tentang Forkamusnya Umi? Boleh. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah, kami dari Forkamus bisa bergabung di hajatan SM ya. Hajatan yang langka juga di SM One Day with Saf Muslimah gitu ya. Alhamdulillah, teman-teman dari Forkamus, dan ini bukan kali pertama collab antara Saf Muslimah dengan Forkamus ya. Forkamus itu singkatan Teh, Forum Kemaslahatan Muslimah ya, karena kita pengen memberikan kemaslahatan sebanyak-banyaknya kepada muslimah, karena Masya Allah kami merasakan muslimah ini potensi yang luar biasa ya. Dan sebetulnya kita punya cita-cita sih ya, kan boleh ya, cita-cita tinggi. Kita pengen menjadi perekat ya komunitas-komunitas muslimah, baik antara majelis taklim
Kemudian kan kalau kami kan lahirnya di Bekasi ya. Di Bekasi itu majelis taklim Masya Allah ya. Sekarang saja yang sudah terkumpul di grup kami itu kan lebih dari 120 ketua-ketua majelis taklim ya gitu. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, selain majelis taklim kan ada komunitas muslimah itu juga yang bisa kita bareng-bareng untuk bekerja sama ya. Jadi kami dari Forkamus itu selain menjadi perekat, menjadi jembatan antara majelis taklim, antara komunitas muslimah, kami memberikan beberapa pelayanan ya, pelayanan untuk teman-teman yang misalnya ada beberapa sih yang kita tawarkan, ada daurah Al-Fatihah ya gitu, karena kita juga melihat di majelis taklim juga tentang membaca Al-Fatihah ini Ustadz ya. Itu yang dilakukan oleh Imam Al-Jazari gitu ya, untuk mendaurahkan surat Fatihah dari masjid ke masjid gitu. Itu salah satu juga yang kami tawarkan ke majelis taklim ya. Lalu juga ada program sekolah ibu juga yang kita tawarkan kepada majelis taklim, sehingga nanti majelis taklim itu ada kurikulum yang berbeda gitu ya, yang selain dari kurikulum yang sudah berjalan selama ini gitu. Bahkan kami juga menawarkan tadi ya kurikulum majelis taklim untuk kita kan selalu ya dengan sob muslimah, yo naik kelas gitu. Ustadz juga kan selalu yo muslimah naik kelas gitu ke level yang lebih. Dalam hal ilmu ya, dalam hal ilmu tuh kita kan dalam hal-hal urusan dunia kayaknya naik kelas terus ya Ustadz. Dalam hal ilmu, menuntut ilmu, kemudian kiprah kita juga dalam masyarakat, yuk kita naik kelas gitu. Nah, itu sih sebetulnya yang menjadi menjadi target sasaran dari Forkamus. Kita pengen kolaborasi dengan beberapa komunitas majelis taklim ya, ingin membangun jaringan-jaringan gitu paling tidak di Bekasi dulu, lalu ke Jakarta gitu ya. Alhamdulillah dengan Bandung malah sudah terjalin gitu ya. Insya Allah optimis sekali ya Teh, bahwa kita sebetulnya dari komunitas-komunitas majelis taklim itu bisa bersatu, bisa melakukan kerja bareng gitu untuk membuat karya yang lebih dirasakan gitu manfaatnya oleh umat gitu, sehingga nanti kita terasa bahwa umat Islam itu, tadi kata Ustadz, umat Islam itu indah gitu kan. Islam itu indah. Nah, keindahan Islam itu bagaimana bisa kita terjemahkan ya dalam bentuk karya, bahkan dalam bentuk, kalau secara pribadi dalam bentuk perilaku kita. Tapi kalau kita bicara tentang komunitas, tentu keindahan Islam itu harus dimanifestasikan dalam bentuk karya yang bermanfaat untuk umat. Itu sih ya Teh, kalau cita-cita sih kayaknya tinggi gitu ya, karena memang kalau cita-cita kan harus tinggi ya. Harus tinggi boleh ya Ustadz ya. Harus banget. Harus banget ya Ustadz. Jadi alhamdulillah sedikit demi sedikit ya kita di Forkamus itu juga target-targetnya itu berusaha untuk kita kejar. Iya, Masya Allah. Jadi Ustadz mau spill sedikit tentang kedekatan kita. Jadi memang pada saat itu ada kevakuman juga sih di Saf Muslimah. Jadi sempat ada berapa bulan kita agak ada vakum dari pembina, dan kemudian ternyata sama Allah dihadirkan satu sosok ini nih, Masya Allah, di sebelah kami ini, dan akhirnya dan memang selalu harus membutuhkan proses juga ya Ustadz ya, untuk saling Umi bisa tahu ini Saf Muslimah apa sih, kemana arahnya sih, selalu sama Umi. Alhamdulillah cukup sabar juga Ustadz untuk membersamai, untuk terlalu dibesar-besar untuk melihat ininya juga, maksudnya kan kita hati-hati ya saya belajar ya Umi untuk hati-hati melangkah, karena yang kita bawa ini banyak Ustadz. Di Saf Muslimah itu kan adalah forum ukhuwah, wadah ya, komunitas organisasi majelis taklim se-Bandung Raya. Jadi memang harus hati-hati, kehati-hatian ini. Dan terus sama ternyata ininya sama Umi ya, core value-nya sama Umi sama, bahwa kita ingin menjadi jembatan. Lucu deh, sering dengar sama Umi itu, lelah ya Teh kita berpecah gitu loh Ustaz. Lelah untuk berpecah, jadi kita ingin bersama, ingin kolaps. Siapapun, walaupun mereka tidak ada di dalam kita, tapi yang di luar pun mungkin bisa mendukung kita gitu Ustaz. Nah Ustaz, ini tadi semoga sudah ada sedikit gambaran tentang Saf Muslimah dan kerekatannya dengan Forkamus ini. Itu juga rezeki juga ya Umi ya, Masya Allah. Dan kita pengen mensyukuri ini Ustadz, untuk supaya syukur kita ini lebih
lebih optimal ya ya. Jadi Ya. kita dikasih nikmat ukhuwah, dikasih nikmat untuk mendapatkan kesempatan ini dari Allah ya. Kan katanya nggak semua komunitas, nggak semua orang dikasih kenikmatan persaudaraan ini, Ustadz, itu satu. Dan kemudian yang kedua adalah apakah ada gambaran dari Ustadz nih bagaimana cara kita untuk, satu dulu nih Ustadz pertanyaannya, untuk sebagai kita yang sudah rekat ini untuk bisa mensyukuri dalam bentuk apa nih Ustadz? Oh, insyaallah. Ya. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ketika terjadi perang salib, yang jelas setidaknya kita bicara di katakanlah fase awal dari perang salib dalam perhitungan kita ya, bukan perhitungan sejarah barat. Umat Islam itu tidak bisa dikatakan sudah tidak lagi berdaya lah, dalam arti tidak punya kelayakan untuk sekedar bertahan, tidak punya kemampuan untuk sekedar bertahan. Jauh lah kalau kita baca, mengerikan sekali gitu. Mengerikan dalam arti bukan masalah kekejamannya, itu oke, itu persoalan tersendiri. Tapi maksudnya bahwa kita itu sangat lemah sekali gitu loh. Nggak kebayang suatu peradaban yang tadinya dalam kuat menakutkan bagi musuh, itu bisa diobrak-abrik dengan begitu leluasa oleh mereka gitu. Dan seakan-akan itu pembuktian bahwa sebenarnya seperti ibarat jasad Sulaiman alaihissalam ketika meninggal itu kan masih berdiri, dan semua jin itu masih ketakutan walaupun Sulaiman sudah tidak ada nyawanya. Mereka tidak tahu kalau Sulaiman sudah meninggal. Itu karena memang sebelumnya kan Sulaiman sangat superior kan, sangat takutkan. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan dengan satu hal yang sangat kecil, rayap. Rayap dibanding jin-jin itu kan tidak seimbang lah kalau dibandingkan. Tapi justru rayap ketika menggerogoti titik paling krusial dari jasad Sulaiman, itu tongkat di mana jasad Sulaiman bertumpu, kan kemudian jatuh. Baru mereka kaget, ternyata selama ini gitu, kita bekerja berat dan sebagainya karena tidak tahu aja kalau Sulaiman sudah tidak punya lagi nyawa. Begitu juga umat Islam tampaknya. Umat Islam itu sekian tahun itu, atau sekian puluh tahun, bahkan 100 tahunan itu sebenarnya mengalami pengeroposan di dalam. Sehingga ketika pasukan salib masuk itu seakan-akan hanya membuktikan kekeroposan itu kepada dunia, mengumumkan gitulah. Artinya bukan karena pasukan salib terlalu superior sebenarnya, tapi karena memang internal umat Islam sudah terlalu keropos saat itu, tidak lagi sanggup untuk sekedar bertahan menghadapi tantangan yang sebenarnya tidak seberapa dibanding sebelumnya justru. Nah, yang menarik adalah ketika 80 tahun umat Islam bangkit setelah serangan pasukan salib itu, yang kemudian di situ hadirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Yang menarik itu bahwa ada geliat yang berbeda dengan generasi sebelumnya di semua lini umat. Yang tentu saja karena terkait dengan SM ya, sok muslimah gitu. Artinya kita yang highlight wanitanya gitu. Jadi generasi wanita di masa itu ketika mereka sanggup mengembalikan atau merebut kembali Al-Aqsa itu, ternyata ada geliat yang berbeda dari generasi wanita sebelumnya. Mereka sadar betul bahwa kaum laki-laki saat itu sangat dibutuhkan di garda depan di medan perang. Sehingga tidak bisa banyak berharap bahwa yang laki-laki itu kemudian setiap saat bisa dengan keluarga, bisa kemudian membina anak-anak dan membimbing dan sebagainya. Sedikitlah waktu orang dibutuhkan di medan tempur kan. Sehingga kaum wanitanya mengambil peran lebih gitulah. Mengambil peran lebih. Generasi yang tangguh yang sedang berhadapan dengan pasukan salib di garda depan itu kan perlahan-lahan juga akan semakin tua dan akan habis. Yang dibutuhkan adalah merawat cita-cita kesinambungan. Bagaimana melahirkan generasi baru yang akan menyambung perjuangan ini? Maka kaum wanitanya itu membangun kesadaran yang luar biasa. Mereka membuat jaringan kaum wanita di berbagai kota. Kalau sekarang berbagai negara, karena Irak, Syam, Mesir gitu ya, membuat kemudian semacam gerakan, jaringan gitu.
di mana kemudian melahirkan gerakan keilmuan di kalangan wanita yang jauh-jauh lebih bagus, lebih hebat ketimbang masa sebelumnya. Kan yang penting yang perlu dicatat, di tengah suasana perang, justru kemudian kegiatan keilmuan, pendidikan yang dilakukan oleh kaum wanitanya, ya, yang kita highlight wanitanya di sini, ya, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Padahal kan perang itu sudah menjadi tekanan tersendiri terhadap mental, terhadap banyak hal namanya buat perang ya. Kalau kita jangankan perang ya, kalau ada gunung meletus saja yang kita butuhkan kan adalah hiburan. Jadi kemudian pendongeng-pendongeng, untuk menghibur, sekolah libur gitu. Kalau ini enggak, di tengah perang justru kemudian pendidikan itu semakin intensif. Jadi guru-guru besar wanita, jadi musnidah, yang musnid sanadnya kuat gitu, kemudian yang level keilmuannya tinggi, kemudian jadi rujukan. Bahkan Ibnu Asakir, kemudian siapa lagi ulama yang semasa waktu itulah kurang lebih. Itu memiliki guru-guru wanita yang jumlahnya bisa belasan. Artinya guru-guru kelas atas. Karena murid ini yang mencatat nama-nama guru yang perempuan sendiri dari ulama-ulama besar. Jadi ulama laki-laki yang besar-besar itu juga berguru kepada As-Sam'ani kalau nggak salah termasuk. Itu belajar kepada guru-guru wanita yang besar-besar di masa itu. Kan aneh itu. Di tengah perang yang luar biasa dahsyat, perang salib, dan itu berpuluh-puluh tahun justru melahirkan kelompok intelektual wanita yang tinggi-tinggi sekali. Kan ini aneh itu. Karena memang bermula dari visi besar yang mereka serap gitu, bahwa kami atau wanita itu tidak berada di pinggiran perjuangan. Kami harus berada di arus utama perjuangan. Peran apa yang harus kami berikan di arus utama ini? Itu mereka sadari. Sehingga kemudian mereka tuh melahirkan singa-singa baru. Itu yang penting, itu yang dibutuhkan hari ini. Adanya kesadaran yang kuat dari kaum muslimah gitu. Tentu kesadaran ini dibangun dari apa? Dari hasil pemetaan terhadap tantangan masa kini. Apa sih yang menjadi tantangan muslimah masa kini? Nah, dari situlah kemudian setelah terbangun pemetaan itu dengan jelas, nah berarti visi kita harus bagaimana nih? Dan apa arus utama yang akan membawa angin perubahan, dan peran apa yang bisa kita ambil di arus utama itu? Kaum muslimah harus mengerti itu. Tanpa itu ya akan jadi rutinitas saja. Rutinitas itu bagus, ngaji itu bagus, ngaji itu berpahala, insya Allah. Kan biasanya gitu, nyari pahala lah dengan ngaji, itu bagus. Tapi kan sebenarnya itu sudah menyedot energi, ada biaya gitu. Kenapa nggak kita optimalkan saja untuk kemudian itu melahirkan karya-karya yang berkontribusi terhadap arus utama tadi? Kan sama-sama lelahnya, sama-sama keluar biayanya, kenapa nggak dioptimalkan aja? Bukan sekedar rutinitas dan semata-mata ingin mencari keberkahan atau pahala. Artinya keberkahannya lebih luas lah, berdasarkan visi yang lebih luas tadi. Kenapa nggak ke sana? Itu yang harus dibangun oleh muslim hari ini. Gini Ustaz. Arus utama itu jangan lupa ya. Nggak main pinggiran kita. Nggak main pinggiran. Cuma Ustaz gini, saya ada pelaku hijrah ya Ustaz ya. Katakanlah sekarang kan lagi musim hijrah. Saya pelaku hijrah. Cuma memang Ustaz, ketika di masa-masa gamang itu, Ustaz, memang kehilangan pegangan, tidak dekat dengan pedoman, tidak ada pendorong, ya Ustadz ya, nggak ada yang bisa mendorongnya, dan terus tidak ada fasilitas, tidak ada ruang belajar yang mumpuni, tidak ada guru-guru. Seperti yang saya pernah curhat juga sama Umi itu ya, bahwa sekarang gimana nih, terlalu banyak guru-guru dengan versi macam-macam gitu ya ya, variannya banyak sekali, yang diajarkannya banyak, dan kemudian akhirnya menghasilkan varian murid, varian alumni juga gitu jadinya Ustadz ya. Gitu. Jadi memang akhirnya semua, kan ini tadi Ustadz cerita sedikit ya tentang yang tadi peradaban itu, bagaimana kemudian peradaban itu mendidik para muslimah itu untuk akhirnya tahu bahwa saya ingat jadi ceritanya Laila itu loh, yang ditindas oleh Umar itu. Laila binti Abi Hasma. Iya, Laila binti Abi Hasma itu. Jadi bagaimana itu, saya suka banget statement dari Ustadz yang Ustadz keluarkan, bahwa kemudian dia merasa bahwa kalau saya kalah ditekan dengan musyrik, berarti ini aib buat Islam, dan saya tidak boleh lemah. Semangat nih Umi. Jadi ke bawah semangat nih kalau ingat Laila cerita Ustaz, karena gini nih Ustaz tuh kalau menggambarkan sedang cerita tuh ya, jadi bisa seakan-akan kita tuh dibawa ikut gitu kan, yang tadi saya cerita juga
Saya tuh pengen kalau misalnya sampai nonton nih ya, ada Uhti yang di Surabaya tuh alumni Ustadz juga, dia bilang yang kalau dengerin sirohnya Ustadz itu ceritanya kisah siroh tuh jadi kayak nggak garing gitu, kita jadi nonton film dokumenter katanya gitu ya. Jadi maksudnya jadi kayaknya tuh kalau denger Ustadz tuh jadi kayak bener-bener nyata gitu, tokoh-tokohnya bener-bener nyata. Nah Ustadz makanya Ustadz ini satu kebahagiaan juga kita tuh bisa visualisasi, kita juga jadi bisa main gitu jadi nggak kita hanya dengerin secara teoritis. Tapi tadi tertarik nggak dengan Ustadz arus utama gitu? Iya, sebetulnya tertarik. Boleh nggak kita bisa nggak sih Ustadz membuat arus utama itu, kita yang menciptakan arus utama itu? Iya betul Umi. Bisa nggak Ustadz? Maksudnya gini dulu, gitu. tadi mau tanya dulu ini ada kerusakan sistemik yang sudah terjadi. Jadi maksudnya kita tuh udah memang kemarin ini tuh kita jalan udah nggak ada arahnya, dan kita terus imaah gitu Jadi kita ikut-ikut, ini trennya kemana. Memang sulit sekali Ustadz untuk bisa menarik bahwa kita harus punya prinsip yang tadi itu. Katakanlah semacam seorang Laila itulah, gitu. Ya. Sekarang kita terlalu tadi kan Ustadz, kenapa sih muslimah nggak bisa seperti itu gitu? Ya. Karena zona nyaman Ustadz, udah keenakan. Kita adalah generasi yang memang soal enak-enak, yang memang nggak disuruh untuk belajar. Jadi literasi kita kurang. Dan ini Ustadz, nah ini alhamdulillah ada kesadaran. Nah, ini kita pengen terus dibukain gitu loh Ustadz. Ini gimana lagi nih langkahnya? Stepnya? Mungkin persoalan yang lebih mendasar dari situ gitu loh. Kita itu sebenarnya kadang-kadang gini, kita itu sebenarnya walaupun menjalani rutinitas, tapi sebenarnya kita juga merasa lelah kan. Artinya kita tuh mengeluarkan energi gitu, mengeluarkan bahkan biaya, mengeluarkan apa gitu. Yang hasilnya sebenarnya biasa-biasa saja. Itu karena kita memang dalam hidup ini sekarang nih cenderungannya ingin simpel hidup itu, gitu. Simplistis gitu. Padahal yang simple itu costnya juga nggak murah gitu sebenarnya kan. Oh iya lah colong yang pengen healing ke Tokyo kan nggak murah juga sebenarnya, gitu lah. Cuman kan bobotnya apa? Ini cuman healing gitu berkata, atau apalah istilahnya kayak mungkin istilahnya nggak tepat gitu. Atau mau ke mana, mau ke Hong Kong kayak mau ke Eropa jalan-jalan, kan sebenarnya itu yang keluar juga besar ya, uangnya kan gitu. Tapi ya gitu, karena kita terbiasa dengan hal yang sederhana-sederhana itu. Walaupun sebenarnya tidak juga sederhana ketika kita lihat tadi biayanya, kosnya, capeknya dan sebagainya gitu. Termasuk kita menjalani kehidupan yang kelihatannya sederhana, simple, tapi kemudian benturan antara kelompok pengajian. Contohnya kalau yang ngaji-ngaji ya, yang ini trennya kemana, ini yang kemana, kemudian di situ ada persinggungan, ada. Sebenarnya itu capek juga sebenarnya. Pikiran kita ikut mau tidak mau juga ketarik-tarik, lelah gitu. Maksud saya, daripada kita capeknya terbuguh atau orang Sunda mah gitu ya, nggak jelas. Bahasa gitu. Inggris itu. juga gitu. Sibuk juga gitu loh. Gitu, sibuk. Kenapa nggak kita bikin yang memang lebih berbobot sekalian gitu ya, dengan mengurangi energi yang nggak perlu itu gitu loh maksud saya. Jadi udahlah yang namanya benturan karena baperan, karena apa itu ada yang nggak bisa dihindari, tapi yang kayak itu nggak perlu menyedot energi kita banyak-banyak deh, kita fokuskan pada hal yang besar. Dan ini biasanya kalau orang tidak punya hal-hal besar dalam hidupnya, biasanya akan mudah tersedot pada hal yang kecil-kecil gitu lah ya, untuk viewers untuk viewers. Kenapa kita sibuk dengan hal yang biasa-biasa? Karena biasanya kita kosong dari hal besar. Betul. Kalau kita punya hal-hal besar yang kayak gini itu ibarat kata yes adalah sebagian dari riak aja lah, lewati alami gitu aja gitu. Tapi nggak akan menyibukkan, menyedot perhatian yang lebih besar gitu. Nah ini yang penting di situ. Contohnya tadi kata hijrah. Saya mah dari dulu concern dengan istilah hijrah itu. Betul, karena sering saya ceritakan di mana-mana lah gitu. Karena apa? Karena fenomena hijrah itu satu sisi positif. Cuman positifnya itu di level yang begini. Sebenarnya ada dua tahapan gitu ya. Yang disebut pertama kali tahap ihsas bil musykilah, atau ihsas itu apa sih? Merasa ada masalah. Orang ada merasa ada masalah, kemudian hijrah, bagus. Gitu. Cuman itu tidak bisa menjadi solusi. Artinya belum final. Ya jauh lah kalau kita katakan final itu. Kenapa? Karena tahapan keduanya aja belum. Apa itu? Setelah ada merasa ada masalah, sebenarnya harus ada yang disebut dengan al-wa'i. Ada level wa'i. Al-wa'i itu kesadaran dalam arti penguasaan terhadap masalah. Sehingga bukan hanya merasa,
merasa kemudian hijrah. Iya, Anda cukup bagus di situ, ada merasa ada masalah, kemudian Anda keluar dari masalah itu. Tapi ketika Anda keluar, harusnya keluar ini menjadi jawaban, menjadi solusi, dan itu nggak serta-merta asal merasa ada masalah otomatis masalah terselesaikan atau terjawab atau dalam arti terkuasai. Nggak gitu ya. Sama dengan orang sakit, merasa sakit itu bagus karena itu tahap awal untuk mau berobat. Tapi bukan berarti setelah merasa sakit Anda sudah sembuh. Beda dua hal itu. Merasa sakit, ya otomatis beda kan orang yang nggak merasa sakit. Gitu. Diajak aja kan, yuk berobat yuk. Lah emang kenapa berobat? Orang saya nggak sakit, kan gitu. Nah kan itu problem pertama ini. Ketika kemudian sudah merasa, oh iya saya sakit, oh berarti saya harus ya berubah cara hidupnya atau kemudian berobat. Itu kan masih lebih mudah. Cuman jangan berarti merasa sakit itu Anda sembuh. Itu hal yang berbeda. Sama dengan itu. Artinya ini analogi aja dengan sakit. Begitu juga pemikiran, begitu juga kehidupan. Saya hijrah. Kenapa? Karena kemarin saya ada masalah gini, saya hijrah. Setelah hijrah, apa yang dilakukan? Kemana ya? Kemudian apa yang kita jadi pegangan? Nah, sementara sekarang di dunia yang terbuka, medsos, akhirnya ini didengar, akhirnya bingung, confused. Loh, udah bagus-bagus gitu keluar dari masalah, tapi kemudian bingung untuk mengambil, sehingga kemudian tadi terlalu banyak model, terlalu banyak ini, karena berawal dari titik itu. Harusnya ketika kita itu hijrah itu harus paralel dengan membangun kesadaran terhadap masalah itu. Maksudnya membangun kesadaran, penguasaan terhadap masalah, sehingga ketika keluar itu, saya keluar itu karena saya tahu ada solusi di depan. Bukan sekedar karena ada masalah di belakang. Berasa ada tahapan yang dilompat ya Ustaz ya. Itu yang menjadi persoalan katakanlah komunitas individu ataupun komunitas yang hijrah hari ini karena itu. Makanya saya selalu mengingatkan, kalau hijrah siapkan mahjar. Iya betul. Itu saya berasa banget di tulisan Ustadz ya, hijrah bukan pelarian, tanda seru. Tulisannya kan ada beliau. Ada, gitu. Hijrah bukan, siapkan mahjar. Iya, karena Rasulullah SAW, ini kita kembali ke Rasulullah ya. Betul. Kan memang modelnya begitu. Rasulullah SAW itu menyiapkan Madinah itu 2 tahun sebelum hijrah. Karena tahu Mekah itu sebagai wadah beliau sebelumnya, masalahnya apa. Dan beliau ingin keluar dari masalah itu. Karena memang tidak bisa tidak. Rasulullah SAW sudah membuat kalkulasi, bahkan experience-nya sudah 10 tahun lebih kan. Pengalamannya sendiri di Mekah sudah 10 tahun lebih. Itu cukup bagi Rasulullah SAW untuk kemudian membaca bahwa Mekah sudah tidak lagi layak untuk mewadahi cita-cita Islam yang beliau ingin bangun. Betul, yang masuk Islam sudah ada, ibadah sholat jalan gitu ya. Bahkan sebelum diboikot sudah mulai ada aktivitas di depan Ka'bah. Kan gitu setelah Umar masuk Islam kan, yang belajar sirah ya. Kalau nggak belajar sirah nggak nyambung ini. Nah, sampai akhirnya diboikot kan karena itu. Nah, tapi kan tidak hanya di situ cita-cita Islam itu. Islam itu sangat tinggi, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Islam ini sebagai din Allah itu unggul dibanding semua keyakinan manusia di dunia. Lil alamin. Harus di level itu. Mekah sudah tidak lagi kondusif untuk mewadahi itu. Berarti ini masalahnya. Berarti harus ada wadah baru. Nah, wadah baru ini jangan sampai kemudian masalahnya tadi keluar dari Mekah, wadah barunya nggak ada yang kondusif tadi. Maka Rasulullah SAW kan membangun, menjajaki beberapa kabilah, Bani Syaiban, Bani Hanifah, Bani. Oh, ada yang cocok. Sampai kemudian Khazraj dari Madinah nerima. Dari situlah kemudian Rasulullah menjajaki nih. Yang 6 orang pertama kali itu, 6 orang, belum ada komitmen. Yang penting nerima Islam aja dulu. Tahun depan yang mulai ada komitmen. Kan? 12 orang, Baiat Aqabah pertama. Dan tapi itu komitmennya belum sangat belum di level inilah, di level total gitu ya. Artinya memperjuangkan, membela, melindungi, itu belum sampai di situ. Baru tahun berikutnya itu 70 orang. 70 orang itu mewakili sebuah komunitas besar di Madinah. Artinya Madinah digarap 2 tahun untuk kemudian spesifikasi Madinah itu loh dicocokkan dengan tadi persoalan yang ingin dibawa oleh Rasulullah SAW ketika meninggalkan Mekah. Jadi sehingga ketika hijrah itu bukan linglung gitu, sudah keluar apa ya, nggak bingung begitu. Tapi udah jelas, tinggal menata. Maka 10 tahun Madinah itu jadi. Oke, Afwan Ustaz. Ini kalau misalnya Ustaz pernah menggambarkan tentang
ini hijrah ya, dengan kaitannya dengan hijrah. Waktu itu Rasul berarti kan hijrah itu bukan pelarian, karena Rasul mempersiapkan banget, Betul. mempersiapkan mahjarnya, tempatnya, dan terus semuanya lah Ustadz ya. Nah sekarang Ustadz, kalau misalnya dalam kondisi yang dikaitkan lagi dengan saya tidak merasa, saya dan mungkin banyak dari yang seperti saya ini merasakan begini, tidak ada yang menyediakan mahjarnya untuk kami nih sebagai yang akhirnya mengikuti Nah, Para pelaku hijrah. kalau ini kan Rasul menyiapkan, Ya. Rasul menyiapkan semuanya, tempatnya, sistemnya, kondisinya, semuanya dipersiapkan. Nah di sini sekarang di zaman ini banyak yang nyiapin Ustadz, mungkin banyak yang menyiapkan, banyak pilihannya, terlalu beragam pilihannya. Bagaimana kami harus menyikapi seperti ini? Mungkin teman-teman ya pengen tahu juga pandangan Ustadz. Jadi begini, banyak yang sudah yang mau hijrah, boleh silakan, ayo ikut saya misalnya, satu guru dengan satu jalannya ya, manhajnya gitu, atau kesini saja sampai akhirnya yang memang Afwan, yang sesat pun ada gitu, menyiapkan mahjar juga, yang menyiapkan tempat juga mereka gitu. Izin bertanya ya untuk meng-highlight mahjar. Iya, Ustaz, iya. Waktu pertama kali saya dijelaskan oleh Ustadz tentang hijrah, tentang Madinah udah lama, tapi dengan istilah waktu itu Ustadz sampaikan itu, hijrah itu harus disiapkan mahjar gitu ya. Itu saya kayak waktu itu benar-benar mind blowing, walaupun sebetulnya itu bukan istilah baru juga gitu. Tapi oh iya ya, kenapa sekarang orang-orang yang berhijrah itu tadi akhirnya tidak ada follow up yang real dalam bentuk karya-karya itu. Karena dari konsep mahjar Ustadz mungkin ini ya Ustadz, kita mungkin perlu dapat penjelasan tentang hubungan antara hijrah mahjar itu. Kalau sekarang itu gimana ya, kalau ditarik ke sekarang itu seperti tadi. Jadi siapa dong yang menyiapkan mahjar? Nah, siapa pertanyaan bagus. Siapa yang menyiapkan seharusnya? Yang mau hijrah, bukan orang lain. Nggak harus, kalau dulu Rasul, sekarang siapa Rasulnya? Nggak harus begitu kan? Ya kan yang mau hijrahnya sekarang siapa kan gitu. Maksudnya begini, kan hijrah itu bermula dari kesadaran, pengalaman pribadi gitu loh. Nah pengalaman pribadi ini bisa beda antara satu orang dengan orang lain, satu kelompok dan kelompok lain gitu ya. Itu akan berbeda. Sehingga kemudian kita tidak bisa pada dasarnya berharap pada orang lain menyiapkan mahjar itu. Karena yang dibutuhkan adalah inline antara hijrah dengan mahjar. Jadi jangan berharap kemudian karena orang lain secara zahir mungkin dianggap ini menyiapkan mahjar, padahal yang enggak juga sebenarnya, karena antara orang hijrah ekspektasinya dengan tempat dia kemudian yang menampung hijrahnya itu bisa jadi nggak nyambung gitu loh. Tadi kan dari ini tahapan dari merasakan suatu masalah, kemudian untuk sampai kemudian menguasai masalah itu, sehingga kemudian dia bisa betul-betul menemukan jalan keluar yang jelas, yang benar gitu. Tadi kan sampai ada istilahnya menyiapkan mahjar, dalam arti mahjar sesat, yang bukan mahjar lah kalau udah sesat mah gitu, karena sudah boro-boro inline gitu ya, gitu ya. Itu sudah bertentangan dari awal. Jadi sebenarnya yang menyiapkan mahjar itu adalah yang akan hijrah, harus mereka. Sekarang kan hijrahnya motifnya apa sih, kan banyak kalau sekarang. Hijrah dari riba contohnya gitu ya. Ya ketika dihijrah dari riba, kenapa? Masalah riba itu apa dalam pengalaman Anda pribadi? Wah ini masalahnya lebih ke masalah pembiayaan gitu. Berarti Anda harus menyiapkan mahjar, sebuah mekanisme pembiayaan tanpa riba. Bukan kemudian saya keluar dari pembiayaan riba untuk kemudian setelah itu ya sudah saya dimanya di masjid aja, yang penting zikir gitu. Anda tidak ke mahjar kalau kayak gitu. Anda hanya lari dari masalah Anda. Itu maksud saya begitu gitu loh. Rasulullah SAW itu ketika keluar dari Mekah itu, yang tidak bisa beliau tuntaskan di Mekah, semuanya beliau tuntaskan di Madinah. Kenapa pindah ke Madinah? Karena ada PR-PR di Mekah yang tidak bisa dituntaskan oleh sebab situasi dan kondisi Mekah yang tidak memungkinkan, dan Madinah di-create untuk itu gitu loh. Jadi Madinah itu adalah kelanjutan, kesinambungan, sekaligus kemudian optimalisasi dari semua potensi yang tidak bisa dikembangkan di Mekah karena alasan keterbatasan itu mahjar terus begitu. Bentar Ustaz, belum paham nih Ustaz. Nah, iya. Belum paham. Jadi maksudnya gini Ustadz, jadi kan tadi Ustadz balik lagi bahwa setiap yang hijrah itu dia harus menyiapkan mahjarnya.
Jadi not direction dari atas ya? Ya maksudnya kayak Atasnya siapa? misalnya kan kayak Rasul gitu. Kan Rasul juga muhajirin. Iya muhajirin. Beliau kemudian hijrah. kemudian beliau mencari bentar Ustaz, mencari mahjarnya dan kemudian yang mengikuti in relate gitu. Jadi akhirnya mengikuti gitu. Para sahabat. Para sahabat. Para sahabat itu sudah satu visi dengan beliau tentang Islam, perjuangan Islam, kemudian risalah Islam. Kan sudah satu visi, 10 tahun dibangun visinya, satu frekuensi. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyiapkan mahjar itu mereka sudah paham memang membutuhkan itu. Makanya mereka coba bayangkan, para sahabat itu hijrah. Kan sebenarnya sahabat, gitu ya. Di podcast kami ada pembahasannya. Apakah yang mengikuti pengikut Rasulullah SAW di Mekah itu orang-orang lemah, miskin-miskin? Enggak. Justru 80%-nya orang-orang yang mapan, kaya. Itu sampai rela kemudian artinya meninggalkan semua itu demi hijrah itu. Artinya mereka tuh tidak punya problem ekonomi, tidak punya problem, bahkan problem sosial pun relatif tidak seberapa gitu ya. Ya yang disiksa ada, cuman kan itu berapa persen sih? 20%-an taruhlah gitu ya. 20%, enggak nyampe 30%. Gitu lah. Dari data yang saya miliki gitu. Jadi justru yang hijrah itu mereka yang mapan-mapan, punya status sosial tinggi gitu. Karena mereka tahu hijrah ini apa gitu. Bukan ingin mencari semata-mata ingin mencari tempat yang lebih nyaman gitu. Tapi ada cita-cita yang tidak bisa dilaksanakan di sini. Jadi mereka sudah dengan Rasulullah SAW sudah satu paket gitu loh. Jadi di sini Rasulullah tidak hanya mendirect gitu loh. Yang ini cuma diseret-seret di bawah-bawah. Enggak. Mereka sudah menyadari kebutuhan hijrah itu gitu loh. Sehingga ketika ke Madinah itu langsung ngeklik gitu loh. Ini muhajirin, kemudian Rasulullah SAW tinggal membentuk kesatuan pribumi Ansar, kemudian di style tuh muhajirin dan Ansar kan. Jadi satu kesatuan itulah bibit dari masyarakat Muslim yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah itu yang menjadi basis dari atau fondasi dari peradaban yang beliau bangun. Tapi Ustaz, maksudnya kalau di era apa nih Umi sebentar. Di era sekarang tuh jadi kayak gini. Kalau sekarang dari kemauan sendiri dengan mahjar itu dia membawa value-nya sendiri ya Ustaz ya. Hijrahnya apa? Yang tadi Ustaz beri contoh riba misalnya. Dan terus dia harus menyediakan mahjarnya itu bagaimana biar bisa terlepas dari riba dengan semua indikatornya. Nah, di sini itu sekarang maksudnya gini. Ada wadah-wadah yang ini ada satu konsep yang jangan riba tapi begini, satu konsep yang saklek banget nggak boleh pokoknya. Padahal kan di perbankan syariah juga kita akan selalu terkoneksi dengan konvensional kan tetap. Oke lah gitu. Itu kayak gitu. Maksudnya ada yang saklek banget, ada yang enggak. Terus misalnya ada lagi satu wadah misalnya ini ingin dalam masalah memakna tentang banyak hal yang berseberangan aja gitu Ustadz ini wadah-wadahnya. Kalau Rasul kan waktu itu satu Ustadz. Jadi kita nggak banyak pilihan. Kalau sekarang banyak pilihan. Mungkin begini, sebenarnya kan secara umum kita kan satu Islam lah ya. Islam itu satu payung besar. Tapi kan kemudian yang mendorong seseorang untuk ingin berubah, ingin hijrah itu kan mungkin ada faktor-faktor yang lebih spesifik kan, maksud saya begitu kan. Ada faktor ekonomi, ada faktor sosial, ada faktor pergaulan, ada faktor macam-macam lah gitu. Kemudian jadi istilahnya ini komunitas hijrah karena motif apa, ini karena apa, bisa jadi beda-beda. Dan mungkin juga beririsan antara satu sama lain. Oke lah gitu ya. Tapi kan kita ada payung besar Islam. Maksud saya begini, ketika orang yang ingin hijrah itu dia harus menciptakan mahjar, tentu bukan berarti dia sendirian dalam hal ini, dalam arti harus segala-galanya dia melakukan tanpa ada kemudian sosok yang kemudian mereka bisa tarik untuk bisa banget. Artinya gini, ketika tadi mulai merasa ada ihsas, merasa ada masalah nih, yuk kita deketi orang yang ya kan kita bisa lah, walaupun ilmu kita mungkin tidak seberapa, tapi kita bisa merasa contohnya Ustadz ini cocok deh dengan persoalan kita, kayaknya bisa memberikan. Nah kita coba tarik, kita punya masalah ini, yuk gimana coba kami ini meng-create mahjarnya kan gitu. Kan itu kan bisa saya rasa tidak menjadi lebih mudah ketimbang kalau kita dari nol sendirian contohnya kayak gitu ya. Nah iya itu satu persoalan gitu ya. Tapi persoalan lain juga, saya karena tadi diungkit contohnya masalah riba ya. Saya khawatir contohnya, ini orang-orang yang hijrah riba dan itu positif sebagai tahap awal itu positif. Cuma
Saya khawatir dia sendiri tidak menguasai permasalahan. Contohnya ini masalah riba, masalah ekonomi biasanya. Karena masalah ekonomi ini dengan dunia usaha. Gitu. Saya khawatir banyak orang yang hijrah dengan alasan riba itu tidak mengerti posisi apa itu bisnis dalam Islam, harta dalam Islam. Sehingga kemudian ketika setelah hijrah dari apa tadi masalah riba itu, kemudian ya hidup terlalu sederhana dalam tanda petik, dalam arti apa adanya, bahkan cenderung meninggalkan bisnisnya dan bla bla sama sekali gitu. Padahal dia punya talenta, punya bakat, dia punya pengalaman yang sebenarnya kalau kemudian itu digunakan di bidang yang sama tapi setelah hijrah dari riba akan sangat menjadi ledakan luar biasa gitu loh. Harusnya ya? Ya harusnya. Sekarang begini saja, saya suka dengan data. Sekarang para sahabat Nabi SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan yang dari Mekah itu kebanyakan pengusaha. Kebanyakan pengusaha, orang Mekah itu pengusaha pada dasarnya. Oke. Ketika mereka ke Madinah, di Mekah kan nih berkata ditindas, tidak bebas dalam beragama. Apakah kemudian ya sudahlah kita sekarang sudah modal habis, aset juga ditinggalkan, dirampas, bla bla bla. Yang penting mah kita jadi muslim yang baik aja lah, yang penting di masjid atau mana atau enggak. Saya katakan bahwa datanya menarik bahwa para muhajirin yang tadinya pengusaha ketika ke Madinah, walaupun banyak di antara mereka mulai lagi dari nol, tapi semua tetap kemudian menjadi pengusaha lagi di Madinah. Tidak meninggalkan dunia bisnisnya. Padahal perjuangan semakin intensif, aktivitas bersama Rasulullah semakin berat dan lain sebagainya, tapi nggak meninggalkan bisnisnya. Umar, Abu Bakar yang begitu dekat dengan Rasulullah emang tidak keluar dari Madinah untuk berdagang ke Syam, berdagang mereka ke Syam. Talha bin Ubaidillah berdagang di masa perang Badar justru berdagang ke Syam. Gitu loh. Artinya mereka itu tahu masing-masing potensi dirinya. Betul. Dan ketika di Mekahnya dia menjadi orang yang potensial, ya di Madinah pun dia tetap potensial. Dan ini Ustaz, kan orang-orang yang muhajirin tuh nggak ada pernah bercita-cita untuk balik lagi. Sesudah hijrah, mereka punya mahjar, nggak pernah bercita-cita untuk balik lagi ke Mekah. Hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Hukumnya tidak, bukan cita-cita lagi. Nah ini masalahnya, sekarang kan karena salah kaprah tadi ya, tentang jasa. Kalau saya bilang salah kaprah tentang hijrah itu, kan banyak yang merasa tadinya sudah hijrah, terus balik lagi. Ya kan? Padahal dalam sejarah kalau kita mau betul-betul hijrah itu kan nggak ada ceritanya sahabat yang hijrah tuh balik lagi. Misalnya kalau sekarang kan orang dari nggak pakai hijab jadi pakai hijab, itu kan hijrah. Sekarang saya udah hijrah dari nggak pakai hijab jadi pakai hijab. Tapi ada yang balik lagi nggak pakai hijab gitu. Berarti di sini kan ada pemahaman yang keliru ya Ustaz. Iya ada. Hijrah juga. Berarti kembalinya tadi ke ilmu hijrah. Sebelum hijrah tuh harusnya kan juga mengilmui dulu apa itu hijrah, apa resiko hijrah, sehingga tadi sampai ke mahjar tadi. Iya, itu dia dibutuhnya mahjar tuh di situ. Problemnya tuh karena ilmu ya Ustaz ya. Kalau ilmu pasti problem paling dasar semuanya ilmu lah. Ini Ilmu yang mewakili benar. lah. Tadi pertanyaan tadi itu pasti mewakili kebingungan teman-teman juga ya, teman-teman viewers SM kebanyakan ya Ustaz gitu. Dan betul tadi relate dengan yang pertanyaan Umi itu. Jadi maju mundurnya tuh dia nggak feel itu sesuatu yang wrong gitu Ustaz, sesuatu yang salah. Iya, bahwa manusia itu iman fluktuatif, naik turun, manusia itu bisa tergelincir, itu susuk ya manusiawi. Tapi masalahnya jangan sampai itu dijadikan alasan untuk itu menjadi sebuah fenomena ya gitu ya. Dan yang jadi masalah, kita tidak bisa mengatasi kekurangan yang seharusnya kita penuhi dari awal, yaitu mahjar itu. Karena kalau ada mahjar, ini jadi tidak beralasan gitu loh. Tapi kalau tidak ada mahjar, alasannya kuat untuk kemudian terjadi itu, balik lagi. Kalau nggak ada mahjar ya, karena ketika ada mahjar itu, salah satu karakter mahjar itu kan ada rasa kenyamanan, ketenangan berada di lingkungan baru, gitu ya. Dimana orang yang hijrah itu selain ada tempat baru, juga istilahnya ada yang ngambek, ada yang merangkul, ada kehangatan yang diberikan di lingkungan itu, gitu loh. Sehingga dia tidak punya alasan untuk ke sana. Tapi kalau memang namanya manusia bisa aja tergelincir kan gitu. Tapi pada dasarnya setelah ada mahjar tidak ada alasan itu. Ada perlindungan gitu, ada iwa, ada nusrah gitu. Muhajirin itu diberi apa sih oleh Ansar yang merangkulnya gitu. Tuh tanahku ada sekian, ambil deh separuhnya untukmu. Gimana gak nyaman orang hijrah tuh gitu loh. Belum punya rumah gitu kan. Siapa Said subhanallah Mundir atau siapa namanya, sahabat Ansar itu, sampai dia rela pindah berkali-kali gitu karena untuk memberikan rumahnya yang sudah jadi kepada sahabat Rasulullah atau kepada Rasul dan keluarganya yang hijrahkan. Jadi silakan sampai Rasulullah, aku malu untuk mendapatkan bantuanmu lagi. Sampai segitunya.
begitu juga yang lain kan. Itu yang membuat kemudian orang yang hijrah itu kemudian nggak merasa jadi alien gitu loh. Menjadi saya kok perasaan dulu banyak teman, banyak yang nerima, sekarang malah ibarat kata yang dulu otomatis karena sudah ditinggalkan, sudah tidak dekat, yang baru juga nggak ada yang ngerangkul atau biasa saja. Nah ini dia masalah nih kemudian. Nah, gitu. Harusnya hijrah itu kan kita menemukan solusi ya, bukan malah ada persoalan baru setelah hijrah, kita harusnya gitu ya. Persoalan baru ada, tapi artinya persoalan dalam arti tantangan untuk Membuat persoalan baru kali Iya. Tapi tantangan untuk naik kelas. iya harusnya maksudnya kan. itu juga persoalan sih. Tapi oke kan memang kita hidup itu untuk naik kelas pada dasarnya, karena surga 100 tingkat kan. Ya betul. Cuma ada kekhawatiran nggak sih Ustadz kalau ini jadi desakralisasi makna-makna hijrah tadi gitu loh. Atau gimana? Ya itu karena kita menggunakan istilah dalam arti mencomot ya. Karena hijrah itu intinya perpindahan dari negatif ke positif, ya udah pakai aja tanpa mendalami maknanya bahwa Rasul itu hijrah itu bukan sekedar pindah loh, gitu loh. Karena kalau sekedar pindah mah para sahabat juga sebelumnya sudah ada di Habasyah kok. Artinya kenapa Rasul kemudian ke Madinah juga? Karena memang Habasyah aman. Cuman untuk menampung cita-cita yang tidak bisa dikembangkan di Mekah ya nggak bisa, gitu loh. Makanya ke Madinah, gitu loh. Karena bukan sekedar masalahnya tadi kebutuhan atas keamanan. Di Habasyah sudah aman kok sahabat. Najasyinya udah masuk Islam. Karena para sahabat ini kan hijrahnya bawa gagasan, Ustaz. Memang. Ketika hijrah itu membawa gagasan. Betul. Jadi berharap sesudah dapat mahjar, gagasan itu bisa terwujud, termanifestasikan dalam Iya. karya yang besar. Iya, optimal. Berarti Yang harusnya paling orang optimal. kalau hijrah itu membawa gagasan. Itu makanya dari merasa ada masalah sampai menguasai permasalahan. Sehingga ketika pindah itu, nah gitu loh. Permasalahan itu otomatis teratasi dalam arti kemudian bahkan dia bisa mengembangkan ide-ide besar. Kalau dari dua itu mungkin hanya mengenali masalahnya aja, cuma dia tidak menguasai. Nah itu dia. Ini masalahnya berarti di sini. Itu problem sekarang tuh itu. Tidak menguasai dan terus. Dan itu ilmu intinya, Iya. ilmu yang benar. Ustaz, bukankah orang hijrah itu kan nggak serta-merta itu hijrah ya? Pasti kan dia sudah ngaji gitu ya, sudah ngaji, udah datang di majelis ilmu sehingga punya keinginan untuk berhijrah gitu kan. Seharusnya kan itu udah harusnya ya, tapi kalau Iya. bicara harusnya jadi ideal kan. Ini kan kita bicara sesuatu yang tidak ideal ya teh ya Betul. gitu. Nah ini gimana ya jadinya gitu? Saya akan ya mengulasnya itu dari pernyataan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menyampaikan pidatonya di Haji Wada, gitu. Itu kan otomatis semua itu ilmu tuh yang beliau sampaikan kan. Bahkan Rasulullah menyatakan liyuballigh asyahid minkumul ghaib, yang hadir saat ini, yang mendengar dariku langsung dan menyerap nih ilmu-ilmu ini, sampaikan kepada yang tidak hadir ya. Karena yang tidak hadir kan banyak di mana-mana, sampaikan. Apa kata Rasulullah? Faruba muballighin aw'a. Tidak sedikit orang yang menerima penyampaian yang tidak langsung itu justru lebih mengerti daripada yang mendengarnya langsung. Rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Tidak sedikit orang yang menampung ilmu. Nah ini dia. Ini Rasul membedakan antara yang menampung ilmu dengan yang mengerti ilmu, memahami ilmu. Tidak sedikit orang yang menampung ilmu, dia menampung, dia tahu, dia hafal, dia apa, tapi dia tidak mengerti pesannya. Warubahamili fiqhin ilaman huwa afqahu min. Tidak sedikit orang yang menampung ilmu menyampaikan kepada orang yang lebih bisa mengerti daripada dia. Ini masalahnya. Jadi bukan masalah, tapi kan dia sudah ngaji. It's okay. Itu bagus. Tetapi orang ngaji itu bisa jadi dia menyerap informasi, dia tahu, memiliki pengetahuan, tapi dia tidak mendalaminya, dia tidak memahami pesan-pesan terdalamnya, dia dan seterusnya. Kan itu problem kedua, gitu loh. Problem pertama mau ngaji, problem kedua apa yang dia dapat dari pengajian. Nah itu dia. Jadi kita tuh dihadapkan dengan beberapa layer persoalan yang harus kita selesaikan satu persatu, gitu loh. Ini SM harus mulai bermain. Ini loh teh kalau belajar sirah. Belajar sirah itu kita jadi belajar membaca persoalan,
belajar memahami persoalan, belajar juga mencari solusi dari persoalan itu. Yang kalau tadi siang kata Ustadz belajar sirah itu kita jadi belajar pola semuanya lah. Dan akan polanya mengubah begini, gitu ya. cara pandang selama ini ya Umi. Iya, sangat.